Terus ini ya, di sini aja. Oke. Oh iya. Tes 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 tes. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Mohon diinformasikan kepada teman-teman di grup kelasnya untuk bisa ikut membersamai kegiatan kita kali ini. Ika, coba aku masuk di Zoom dulu. Baru suara aku terdengar tidak? Kabar. Kok dengar ya? Aduh, Dapat sertifikat ya, Nidit? tak, tuh dong. Tunggu. Coba deh. Masih kan bisa ber
Namamu di depan orang lain. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pemateri pertama ini. Direktur atau yang mewakili, wakil direktur, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Baik adik-adik mahasiswa, sesuai dengan program yang ada saat ini, kita sedang berupaya untuk bagaimana kita bisa memberdayakan perpustakaan dengan maksimal. Maka hari ini kita akan sedikit sharing tentang kira-kira bagaimana memulai skripsi atau laporan tugas akhir itu dari perpustakaan. Ya, memang mungkin di sini banyak yang sudah berproses tidak apa-apa. Ya, kita mungkin mundur sedikit ya, no problem. Next slide. Ya, jadi skripsi dan laporan tugas akhir kalau di tingkat sarjana terapan disebut dengan skripsi, kalau di D3 disebut dengan tugas akhir atau laporan tugas akhir. Adalah merupakan karya tulis ilmiah ya. Nah, kalau bagi saya pribadi, skripsi atau LTA yang baik adalah skripsi yang bisa diselesaikan. Jadi dalam konsep yang saya gunakan selama ini bahwa kekuatan dari sebuah skripsi atau LTA itu bukan dari kerumitannya, tetapi seberapa visible dia untuk dilaksanakan, seberapa mungkin dia bisa untuk diselesaikan dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, sehingga dia bisa diselesaikan menjadi sebuah tulisan ilmiah yang layak. Jadi adik-adik sekalian, jangan kita berpikir bahwa LTA atau skripsi yang baik itu adalah yang paling rumit, yang paling banyak variabelnya, yang paling ini, tetapi yang paling masuk akal untuk diselesaikan. Ya, jadi itu menurut saya adalah LTA atau skripsi yang baik. Kemudian kira-kira kita akan memulainya dari mana? Saya coba bertanya misalnya ke adik-adik mahasiswa atau mungkin ada juga barangkali di sini ahli jenjang. Ini kalau kita memulai skripsi atau LTA itu dimulai dari mana? Tuh. Mulai dari mana kira-kira? Coba dijawab dulu pertanyaan ini. Silahkan moderator juga bisa menjawab. Teman-teman mahasiswa, kira-kira dari mana kalau kita mau menulis proposal, skripsi, atau laporan tugas akhir? Kalau dari saya pribadi sih Pak, mungkin dari mencari rumusan masalah dulu Pak ya. Rumusan masalah apa yang mau kita bahas?
Oke, good idea. Ya, ini dimulai dari adanya permasalahan. Ya, oke. Ya, baik ya. Ya, betul sekali. Ya, kalau saya memulai lebih di sebelum itu, ya, next slide. Coba next, Dek Fitra. Nah, ya, saya memulai dari ketertarikan topik. Jadi masalah itu kan terlalu banyak dan terlalu tersebar ya. Dia terlalu besar untuk kayak mencari ikan di lautan itu tuh terlalu luas. Jadi kita coba untuk persempit dulu. Misalnya kita ke danau saja atau ke sungai saja atau di empang saja. Ya kita coba untuk mempersempit lahan pencarian kita. Maka kita mulai dari ketertarikan topik. Kita ini menyukai topik yang bagaimana. Misalnya Nurul Fitra misalnya pernah melakukan riset kecil-kecilan tentang manajemen penyembuhan luka. Nah, dia membuat produk. Jadi kalau Nurul Fitra tertarik dengan penyembuhan luka, maka fokusnya di situ. Nah, nanti dari situ baru dicari apa permasalahan, apa masalah yang ada di dalam topik tersebut. Misalnya selama ini menggunakan sesuatu yang bersifat sintetis, kemudian misalnya masih lama sembuhnya, belum cepat. Nah, jadi kita coba persempit dulu di ketertarikan topik. Kita mau topik yang mana? Misalnya kalau di gizi itu ada 3 ranah, gizi klinik, institusi, kemudian gizi masyarakat. Atau di kebidanan mau yang mana? Misalnya di daur kehidupan itu, oh saya mau pada balita. Itu kan kita coba untuk persempit di ketertarikan topik kita, ya kemudian setelah itu baru kita mencari masalah dalam topik tersebut. Nah, permasalahan yang ditemukan ini, ya disinilah kita akan mulai bertanya apa yang akan diteliti dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Nah, next slide. Dek Fitra, halo. Ya. Nah, topik dan masalah ini kaitannya dengan dari mana kita mendapatkannya. Saya beri warna merah yang pertama karena ini berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan. Ya, jadi ketika kita ingin mencari topik dan permasalahan yang ada, maka kita bisa mulai dari membaca publikasi. Membaca publikasi penelitian atau yang lainnya. Membaca laporan riset. Membaca laporan rutin. Membaca skripsi. Membaca laporan tugas akhir. Membaca tesis atau disertasi. Ini banyak sekali ada di perpustakaan. Bayangkan saya pernah mendapati kasus seperti ini adik-adik. Saya pernah menguji mahasiswa ya di tahun 2018. Mahasiswa tersebut saya menguji, saya tidak sebelumnya karena saya penguji pengganti. Ya, saya menguji judulnya itu persis sama, lokasinya sama, variabelnya sama dengan mahasiswa bimbingan saya 1 tahun sebelumnya. Juga kalau begitu. Jadi persis sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak membaca skripsi apa, laporan tugas akhir apa, KTI apa yang sudah ada di perpustakaan, yang sudah diteliti sebelumnya. Karena dia tidak mau ke perpustakaan, dia pikir semua barang ada di internet. Dia pikir dengan membuka internet maka semua tersedia. Padahal yang dia angkat itu adalah sesuatu yang sudah jelas-jelas ada, sama variabelnya, sama lokasi penelitiannya, sama sasarannya, bunyi judulnya pun sangat mirip. Begitu. Nah, itu karena dia tidak mau membaca apa yang sudah ada. Ketika kita tanya dari mana kamu mendapatkan judul ini, ya dia mengatakan saya baca di internet ini itu. Padahal ya itu sudah ada. Itu karena tidak mau ke perpustakaan. Padahal perpustakaan itu adalah sebuah tempat nongkrong di mana kita akan nongkrong di sana, melihat apa yang sudah ada, kemudian mencari permasalahan yang ada. Permasalahan itu akan muncul setelah kita membaca. Kita akan tahu. Misalnya dari rekomendasi penelitiannya, saran penelitiannya, atau beberapa hal yang belum diteliti sebelumnya.
Kemudian selain ke perpustakaan tentu ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya ada pengamatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa melakukan observasi lingkungan untuk kesehatan lingkungan misalnya. Kemudian bisa melihat perilaku orang. Misalnya kok kenapa ya remaja sekarang itu gemuk-gemuk misalnya, contoh. Kemudian kita bisa pas di unjuk kerja misalnya waktu praktek di rumah sakit Anda menemukan beberapa permasalahan. Selain itu juga bisa merenung, ya, asimilasi tentu dengan pengetahuan yang ada. Anda menggabungkan A sampai dengan Z dari semua yang Anda miliki, kemudian Anda bertanya-tanya. Sambil memandang langit yang penuh dengan bintang di malam hari, Anda bertanya kepada diri Anda, kenapa ya? Kok ini? Misalnya ya. Kemudian Anda bisa diskusi, dengan senior Anda, dengan dosen Anda bisa sharing atau bertanya dalam forum-forum tertentu dan lain-lain. Ya. Next slide. Ya, Devitra, next slide. Ya. Nah, apa yang akan diteliti atau apa tujuannya kita akan melakukan penelitian? Nah, ini ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama, apakah kita ingin mencari penyebab dari suatu permasalahan? Kalau iya betul, nanti arahnya ke A misalnya. Apakah Anda ingin melihat keterkaitan? Saya ingin melihat keterkaitan antara pengetahuan ibu dengan status gizi anak, antara pengetahuan orang tua dengan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh anak misalnya, antara kepemilikan JKN dengan morbiditas yang ada di keluarga. Kemudian melihat efek atau dampak. Apakah Anda ingin melihat efek atau dampak dari suatu peristiwa atau suatu program misalnya, ingin melihat dampak dari bencana terhadap kesehatan misalnya. Kemudian, apakah Anda ingin mencari solusi dalam bentuk produk? Misalnya Anda membuat, misalnya Nurul Fitra membuat bandage ya, membuat perban. Nah, yang dibuat dari apa? Daun kemangi ya, Fitra ya. Iya, Pak. Ya, mencari solusi dalam bentuk produk. Atau apakah Anda ingin mengembangkan metode baru? Misalnya di kebidanan Anda ingin mengembangkan metode untuk menggantikan metode kangguru. Anda ingin membuat metode-metode yang lain. Kemudian mengevaluasi efektivitas. Anda lihat selama ini ada program ini di puskesmas, tapi kok kayaknya tidak berhasil ya. Ada program ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau begitu, mari kita menilai apakah program ini efektif atau tidak. Kemudian mengembangkan alat ukur baru, misalnya kalau di gizi membuat alat antropometri, membuat misalnya alat yang membuat aplikasi yang berguna yang bisa digunakan di puskesmas. Kemudian apakah Anda hanya ingin mendeskripsikan? Boleh juga. Ya, atau penelitian deskriptif atau penelitian gambaran. Boleh juga. Atau dan lain-lainnya. Jadi setelah tadi mendapatkan permasalahan, maka langkah selanjutnya bertanya, saya mau apa? Dari permasalahan itu saya mau yang mana? Apakah saya mau melihat ketertarikan? Apakah saya mau bikin produk? Apakah saya mau melakukan AB? Itu yang harus kita tanyakan. Setelah mendapatkan jawaban itu, maka next slide. Nah, maka selanjutnya Anda harus bertanya, setelah itu, apa metode penelitian yang cocok? Untuk menentukan metode ini, maka kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, apa saja variabel yang akan diteliti? Variabelnya apa? Kemudian, apakah perlu uji statistik? Nah, misalnya tadi mau melihat keterkaitan. Oh, Anda perlu uji statistik. Ya, Dek Fitra boleh back dulu kayaknya. Halo, Dek Fitra. Ya, apakah perlu uji statistik? Kemudian, apakah kita perlu sampel yang besar? Jumlah kasus yang banyak? Nah, dari situ maka kita akan menjawab pertanyaan metode apa yang sesuai dengan yang kita sudah pikirkan itu. Jadi dari tadi misalnya saya ingin saya ingin melihat keterkaitan, Pak. Keterkaitan antara obesitas dengan hipertensi. Nah, kalau begitu Anda sudah menentukan variabelnya apa. Misalnya variabelnya tentang kegemukan, kemudian variabel yang lain adalah hipertensi. Kemudian apakah perlu uji statistik? Iya. Ya, misalnya Anda ingin menguji hubungannya, Anda bisa menggunakan uji chi-square. Kemudian apakah perlu sampel besar? Ya, apakah perlu jumlah kasus yang banyak? Nah, kalau Anda ingin menggunakan community, berapa? Kemudian metode apa yang sesuai? Dari situ Anda bisa melihat, sepertinya metode yang cocok saya gunakan adalah cross-sectional. Sepertinya metode yang cocok saya gunakan adalah case control. Sepertinya metode yang saya gunakan adalah cohort prospektif. Sepertinya yang cocok adalah eksperimen. Sepertinya yang cocok adalah ini.
Next slide, Dek Fitra. Next slide. Ya. Nah, ini beberapa ya. Misalnya, oh saya penelitiannya deskriptif saja karena saya cuma menggambarkan saja gambaran pengetahuan orang tua tentang ya stunting misalnya. Ini. Gambaran pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini. Misalnya, oh saya deskriptif cukuplah. Oh saya perlu penelitian untuk melihat keterkaitan, saya perlu penelitian observational analitik. Oh sepertinya saya perlu saya akan melakukan penelitian cross sectional atau case control observational analitik. Oh saya perlu eksperimen karena saya ingin memberikan jus kepada remaja yang sedang haid misalnya dan melihat bagaimana dampaknya pemberian jus itu terhadap penurunan rasa sakit yang dialami dalam PMS misalnya ya. Kemudian, oh saya ingin melakukan penelitian kualitatif karena saya ingin mendalami lebih jauh. Saya ingin tinggal bersama suku pedalaman, saya ingin tinggal bersama suku Tobela. Kemudian saya akan mempelajari bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka health seeking behavior-nya, bagaimana mereka mencari pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Itu Anda sudah bisa menentukan dari sana. Kemudian, oh saya ingin membuat sebuah alat, robot kesehatan. Saya akan membuat sebuah aplikasi. Saya akan membuat rancang bangunnya dulu. Seperti orang-orang teknik membuat rancang bangun. Oh saya ingin melakukan uji organoleptik kalau di gizi misalnya. Iya karena saya membuat produk, maka saya akan melakukan sebuah uji organoleptik. Dan lain-lain, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui metode-metode ini, maka kita akan beralih lagi ke hal yang selanjutnya. Next, Dek Fitra. Nah, bagaimana pengolahan dan analisis datanya? Kita ini belum berbicara tentang tentang keutuhan dari ini, tapi kita berbicara dulu setelah kita menentukan metodenya, selanjutnya analisis data apa yang akan kita gunakan. Nah, tentu dari metode ini tadi kita akan melihat instrumen atau kuesioner yang digunakan. Oh, kuesioner yang digunakan datanya adalah misalnya data kategori. Oh, data kategori yang saya gunakan. Kemudian data kategorinya ini adalah data nominal. Atau Anda menggunakan data rasio. Kemudian bagaimana pengolahan dan analisis datanya. Tentu disesuaikan karena dalam statistik itu jenis data menentukan jenis analisis yang digunakan. Nah, akhirnya Anda akan sampai pada uji statistik apa yang sesuai. Apa uji statistiknya? Apakah Anda menggunakan chi-square? Apakah Anda menggunakan one-way ANOVA? Apakah Anda akan menggunakan deskriptif biasa? Apakah Anda menggunakan uji Mike Namer misalnya, atau uji t-test, ya, independent t-test, atau pair t-test, atau Anda menggunakan uji non parametrik? Banyak sekali, dan ini harus ditentukan dari awal. Next slide. Ya, kemudian, nah setelah itu kita sudah menentukan, maka selanjutnya kita akan menyusun redaksi tujuannya, tujuan penelitiannya apa, redaksinya ya bunyinya. Nah ini juga akan mempengaruhi bunyi dari hipotesis Anda. Apakah semua penelitian memerlukan hipotesis? Tentu tidak. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Hanya penelitian-penelitian tertentu. Kalau penelitian deskriptif umumnya tidak menggunakan hipotesis. Tapi untuk penelitian-penelitian analitik Anda memerlukan yang namanya hipotesis. Nah, setelah Anda merumuskan tujuan misalnya begini, tujuannya untuk mengetahui hubungan ya, hubungan status gizi ya dengan tekanan darah ya pasien rawat jalan ya di Rumah Sakit Undata. Maka bunyi hipotesisnya apa? Karena tadi ada kata hubungan, Anda perlu uji statistik, maka Anda perlu membuat kalimat hipotesis. Hipotesisnya adalah apa? Misalnya ada hubungan gitu. Ada hubungan status gizi dengan tekanan darah pada pasien ini dan ini. Nah, setelah itu maka sampailah kita pada formulasi judul. Pak, ini judul belakangan muncul ya. Mohon maaf ada yang bocor. Bagaimana ini, Dek Fitra? Siapa hostnya? Ya. Tidak ada satu file yang satu kali kita download. Gimana ini, Dek Fitra? Ini kayaknya ada gangguan. Ya. Bentar, Kemudian Pak, ya baik.
Nah, sampailah kita pada formulasi judul. Loh, Pak, bukannya selama ini kita kalau mau menghadap pembimbing itu membawa judul ya? Nah, kalau Anda ingin pembimbing Anda membawa judul, artinya tahap yang tadi itu sudah Anda lewati semua. Anda sudah tahu metodenya apa, Anda sudah tahu kira-kira sampelnya siapa, Anda sudah tahu apakah pakai hipotesis atau tidak, Anda sudah tahu kira-kira bunyi judul, bunyi tujuan Anda seperti apa. Jadi kalau datang bawa judul ke pembimbing Kong, ternyata tidak ada apa-apa yang ditahu, ya berarti salah jalan kita. Karena kalau datang membawa judul itu berarti sudah ada sesuatu di kepala. Kalau Anda datang membawa judul kemudian kosong melompong kepala Anda, salah arah ini namanya. Ya, kembali dulu, putar balik. Kembali dulu, cari masalah. Ya, lihat kemudian mau pakai metode apa. Nah, dari mana kita mendapatkan itu? Mari kita rajin-rajin ke perpustakaan. Di perpustakaan Anda akan melihat penelitian yang sudah ada. Anda akan melihat, oh kalau dia seperti ini, metodenya seperti ini. Kalau dia seperti ini, sampelnya seperti ini. Jangan selalu andalkan yang namanya internet. Karena kita punya budaya juga di Poltekkes Palu dalam menulis karya tulis ilmiah. Ada budaya yang kita gunakan. Nah, budaya itu tercermin dari karya-karya yang ada di Poltekkes Palu. Misalnya, Anda sudah tahu pembimbing Anda siapa? Coba Anda lihat bagaimana dosen itu membimbing mahasiswa. Baca hasil bimbingannya. Oh, seperti ini dosen pembimbing saya. Seperti ini modelnya. Begini model mahasiswa yang dibimbing. Kemudian jangan hanya terpaku di jurusan Anda juga mungkin akan lintas. Anda juga akan lintas jurusan. Misalnya, oh keperawatan, mau penelitian tentang perkembangan pada balita. Oh kayaknya di kebidanan banyak penelitian seperti ini. Monggo silakan baca di referensi di kebidanan. Kemudian di keperawatan misalnya mau penelitian tentang status gizi atau obesitas, kayaknya di gizi banyak penelitian begini. Silakan dibaca, dicari di sana. Jangan dibiarkan itu karya-karya di sana tinggal teronggok seperti daging busuk, tidak pernah dibaca dan tidak pernah dibuka. Nah, padahal itu merupakan sumber yang sangat bagus. Kenapa? Karena ya umumnya menggunakan referensi terbaru. Jadi kalau sudah terbaru kan kita bisa melihat, oh dia gunakan ini, dia gunakan ini, dia gunakan ini. Bayangkan kalau ada di antara Anda, dan saya masih temukan, ketika menuliskan citasi itu citasi yang 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Padahal banyak sekali sumber-sumber yang terbaru. Nah, itu kan kita akhirnya kembali ke zaman dulu. Seolah-olah Anda satu angkatan dengan kami kuliah, padahal Anda kuliah di zaman sekarang. Nah, jadi formulasi judul ini itu kalau muncul di awal itu berarti Anda sudah memikirkan semua tadi. Rumusan masalah, tujuan, ini, itu Anda sudah pikirkan semua. Apakah sudah dipikirkan itu? Kalau belum, maka Anda harus menimbang-nimbang kembali apakah judul yang Anda punya itu adalah judul yang sudah valid, apakah judul yang sudah bisa diterima. Begitu Anda datang ke pembimbing, diskusi, ternyata belum tahu, Pak. Belum tahu, Bu, belum dipikirkan, lah kenapa judul sudah ada. Jadi judul itu kan bisa dirubah juga ketika dilakukan pada saat ujian proposal. Karena itu jangan terlalu fokus dulu di judulnya. Nah, tapi bagaimana konsepnya? Seperti apa rancangan penelitian ini? Ya, next slide, kita ke slide terakhir. Nah, penelusuran pustaka yang kita lakukan itu, tentu selanjutnya kita akan melakukan penelusuran untuk tinjauan pustaka. Itu kasihan buku-buku di perpustakaan Poltekkes Palu, adik-adik. Itu banyak karya dari dosen-dosen Anda. Banyak sekali buku yang disumbangkan oleh dosen untuk dibaca oleh mahasiswa. Tapi minat mahasiswa membaca di perpustakaan sangat rendah. Mahasiswa tidak mau ke sana seolah-olah itu di sana adalah barang-barang yang tidak perlu disentuh. Padahal itu adalah karya dosen Anda, karya senior-senior Anda itu, karya tulis ilmiah yang ada di sana. Apakah tidak layak untuk dibaca menurut Anda? Atau Anda cuma percaya di internet, sementara di internet penuh dengan sampah juga, yang kalau tidak difilter itu maka Anda akan menggunakan sampah. Begitu. Hati-hati. Mari kita mulai berdayakan ini perpustakaan. Selain tinjauan pustaka, maka tentu Anda akan menyusun kerangka konsep. Anda juga perlu itu. Dari kerangka-kerangka teori yang Anda temukan, Anda akan menyusun kerangka konsep. Dari mana ini? Dari
buku-buku kan sekarang mudah diakses di internet. Halo, tidak semua buku-buku yang ada di internet itu adalah buku-buku yang relevan dengan yang Anda punya. Kemudian memang kita perlu combine, menggabungkan antara apa yang ada di perpustakaan dengan apa yang ada di internet, misalnya juknis terbaru dari Kemenkes. Kalau itu perlu sekali Anda mengakses dari internet. Kemudian instrumen kuesioner dan lain-lain. Baca-bacalah itu punyanya senior Anda seperti apa mereka membuat ya kuesioner. Kemudian dari tinjauan teori tadi itu Anda juga akan menyusun kuesioner, harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah pembahasan. Penelitian Anda akan menggunakan pembahasan. Dan pembahasan itu perlu mengambil penelitian-penelitian terdahulu. Karena itu gunakan penelitian yang ada di perpustakaan untuk menjadi referensi Anda sebagai komparasi, sebagai pembanding dengan apa yang sudah Anda lakukan. Begitu. Ya, jadi adik-adik sekalian, mari kita membuat urutan-urutan yang jelas ketika kita membuat sebuah skripsi atau laporan tugas akhir. Bukan sekedar tiba-tiba ada judul, bukan sekedar tiba-tiba jadi ini barang, tetapi tidak melalui sebuah proses berpikir yang runut. Baik ya, demikian Dek Fitra. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, ini masih ada satu slide lagi. Bagaimana aturan penulisan skripsi atau LTA? Ikuti pedoman dari program studi atau kampus. Maka buat Anda yang saat ini sedang menyusun laporan tugas akhir, apakah Anda sudah memiliki panduan penulisan karya tulis ilmiah dari kampus Poltekkes Kemenkes Palu? Kalau belum, aduh, maka kita bisa tersesat dan bisa bikin yang tidak sesuai dengan yang dipedomani di kampus kita. Baik, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang luar biasa dari Pak Ansar. Untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami buka sesi tanya-jawab untuk 3 orang penanya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Kayak teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ansar tadi? Kayaknya sudah jelas. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh juga dikirim pertanyaannya lewat kolom chat. Atau mau langsung juga boleh. Bawa barang-barang di sana. Bagaimana teman-teman mahasiswa, pakai penjelasan Bapak tadi, ada yang teman-teman yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih butuh arahan dari Pak Ansar, karena saat ini berkesempatan untuk menjadi pemateri ya di kelas konsultasi riset kita kali ini. Kayaknya belum ada deh Fitra. Kalau belum bisa lanjut Baik. ke... Mungkin karena saking jelasnya materinya Bapak, teman-teman semua sudah paham Pak ya? Mudah-mudahan, ya. Baik, saya selaku moderator di sini akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ansar tadi, yang mana kita sebagai mahasiswa perlu sekali untuk memperhatikan berbagai kiat-kiat dalam menyusun skripsi dan tugas akhir mahasiswa tersebut dengan mengandalkan keadaan perpustakaan. Jadi teman-teman setelah ini jangan bosan untuk datang ke perpustakaan, karena di perpustakaan itu kita bisa dapat banyak referensi, dapat banyak cara tips untuk menyelesaikan skripsi ataupun tugas akhir yang dibebankan kepada kita selaku mahasiswa. Mungkin itu saja simpulan yang bisa kita tarik dari sesi 1 kali ini. Terima kasih banyak kesediaannya Pak Ansar sudah membersamai kami membagikan ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu. Baik, sama-sama deh Fitra. Ya. Baik Bapak. Lanjut dari pemateri pertama, kita akan alih pemateri kedua, yaitu Dr. Irsanti Kolein. Apakah Ibu sudah ada di Zoom? Makanya bikin dulu. Yang normal tadi misalnya ada orang lain juga ya. Ibu Irsanti, apakah sudah ada di Zoom kali ini? Anda tulis manual dan Anda mendapatkan. Sudah Fitra. Baik. Teman-teman mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi materi kedua terkait
menemukan novelty atau kebaruan dalam suatu penelitian melalui penelusuran jurnal dan karya ilmiah lainnya. Yang mana kita akan mendengarkan materi tersebut dari salah satu dosen berprestasi kita di Poltekkes Kemenkes Palu, yaitu Ibu Dr. Irsanti Kolein, MCAP Nurse SP KPMB. Kepada Ibu langsung saja kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Fitra, suara saya jelas berarti ya? Oke, baik. Senang sekali bisa bersama-sama dengan yang berada di ruang Zoom ini. Saya lihat tadi ada Wadir 3, kemudian ada dosen-dosen dan ada seluruh mahasiswa. Sepertinya ada mahasiswa yang jauh, juga ada mahasiswa yang dekat ya, ada mahasiswa keperawatan, ada tadi tulisannya RPL, berarti kayaknya ini, kalau RPL ini adanya pasti di Ampana atau mungkin ada di Poso atau ada di mana ya? Yang dari RPL dari mana nih? Ada yang dari Kabupaten Donggala, Bu, Toli-Toli, Oh ya, mantap. Ya, Poso, Zoom Parigi. Ya, itu mempersatukan kita semua ya. Jadi yang dari mana-mana tuh kita bisa berkumpul di satu Zoom ini. Baik, sudah terlihat PPT Baik. saya, slide saya? Sudah. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, jadi kita akan diskusi saja ya. Jadi kita akan diskusi tentang menemukan novelty atau kebaruan dalam suatu penelitian melalui penelusuran jurnal dan karya ilmiah lainnya. Nama saya Irsanti Kolein, saya sendiri dari Prodi Pendidikan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Palu. Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama kalian, ada nggak yang sudah pernah dengar novelty itu apa? Atau kebaruan itu apa? Atau baru pertama kali dengar ini? Ayo teman-teman mahasiswa, Ada yang sudah pernah dengar? ayo teman-teman mahasiswa yang sudah pernah dengar kata novelty. Belum pernah, Ibu. Belum ya? Oke. Oke. Sebentar ya, moga-moga ini kelihatan ya. Saya coba dulu. Ini tadi tidak. Kedengeran suaranya? Kedengaran, Bu, kedengaran. Dengaran, Oke. Bu. Ini saya cuplik dari Instagram ya. Saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Saya ulang ya. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Ya, jadi novelty ini kayak gini. Biasanya kalau kita ujian, kalau kalian sudah ujian, dosen itu akan bertanya, apa sih perbedaan penelitianmu dengan penelitian yang lain? Ya. Contoh tadi Pak Ansar sudah sempat cerita. Oke, jadi misalnya Pak Ansar tuh sempat cerita, ada misalnya yang meneliti, misalnya hubungan tingkat pengetahuan pasien hipertensi, sama persis judulnya, hanya bedanya itu satu misalnya di Puskesmas Mamboro, satu di Puskesmas Singgani. Nah itu kan sama persis itu judulnya sama persis, tapi kok bisa dua-duanya itu muncul gitu ya. Nah jadi untuk itu kita akan bertanya, apa sih kebaruan dari penelitianmu dengan penelitian temanmu yang sama gitu. Sama-sama meneliti tentang tingkat kepatuhan. Tapi yang satu misalnya di Puskesmas Mamboro, satu misalnya di Puskesmas Singgani, gitu ya. Apa yang membedakan penelitianmu dengan yang satu di Mamboro dan apa yang satu di Puskesmas Singgani? Nah, itu adalah novelty atau perbedaan atau apa sih yang baru dari penelitian yang saya lakukan sekarang dengan penelitian orang-orang yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini pasti akan sering ditanyakan. Saya dulu waktu masih S1 ini jarang ditanyain memang.
novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Ini mulai akan sering begitu misalnya kata lainnya gitu ya. Jadi nanti kalau sudah lanjut itu akan ditanya, apa sih perbedaan penelitianmu dengan penelitian temanmu? Apa perbedaan penelitian yang dilakukan di tempat ini dan penelitian yang dilakukan di tempat lain? Kadang-kadang kita kan suka ditanya, saya mengambil ini karena saya lihat di jurnal ada penelitiannya orang, misalnya dia ngambilnya di Semarang misalnya ya, dengan judul yang sama. Saya ngambil judulnya yang sama, terus itu saya terapkan di sini dengan judul yang sama dan persis sama. Kita melihat ngambil karya tulisnya atau skripsinya itu kita ambil, dia di Semarang, terus saya ngambilnya di sini, saya menggunakan hal yang sama gitu ya. Nah, inilah yang sering menjadi kadang-kadang pernah dengar nggak apa tuh yang suka ditakutin plagiarisme ya? Pernah dengar nggak ada guru besar atau ada orang yang, wah ini karya ilmiahnya ini plagiarisme karena sudah pernah diteliti orang, terus dia ngambil lagi di sini. Hanya yang membedakannya itu adalah lokasinya. Itu adalah cerita tentang novelty. Nah, jadi kalau kita ingin mau mengambil punyanya kita, penelitiannya orang lain, bikin di tempat yang ini silahkan. Tetapi paling tidak harus ada satu perbedaan atau ada hal yang membedakan antara penelitiannya kita dengan penelitiannya orang yang dilakukan di tempat yang lain. Oke. Ini tadi tidak saya jelaskan. Terus tugas kita kalau kita mau menyusun karya ilmiah itu skripsi dan sebagainya, kita pastikan bahwa punyanya kita itu berbeda dengan punyanya orang lain. Sehingga kita tidak akan mengulang penelitian yang sama. Kadang-kadang pengujimu pernah nggak bertanya, kan ini sudah pernah dilakukan di tempat yang lain, terus ngapain kamu mengulangi hal yang sama? Apa yang ingin kamu cari? Gitu ya. Ada yang sudah pernah ujian sebelumnya belum? Belum ya, kayaknya ini baru pada mulai mau menyusun-nyusun ya, Fitra ya. Iya, Bu. Sudah ada yang sudah pernah yang sudah meneliti belum toh? Kan baru mulai menyusun-nyusun kan? Iya, Bu, baru mulai menyusun. Oke. Tapi ada yang sudah pernah ujian sebelumnya, misalnya kalau yang sudah dari RPL itu pasti berarti dia sudah dari D3 ya. Iya, Bu. Oke, pernah nggak waktu ujian ditanya seperti itu? Kayaknya teman-teman Mas LPL bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Irsanti. Iya, Bu, pernah waktu ujian. Oke, jawabnya bagaimana waktu itu? Itu, Bu, waktu saya D3 tabe, Bu, saya ngambil penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif. Kemudian waktu itu ditanya ke dosennya kenapa ngambil itu. Waktu itu saya masih di Puskesmas Biromaru karena saya melihat pada saat itu capaian ASI eksklusif di Puskesmas Biromaru sangat rendah. Jadi saya mengambil judul penelitian itu, Bu. Tapi faktor-faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif itu waktu membuatnya itu terinspirasinya dari mana? Lihatnya dari mana? Kenapa sih? Bu, iya, Bu. Kenapa waktu itu ingin mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif? Pernah lihat penelitian sebelumnya atau? Waktu itu memang direkomendasikan dari dosen ada beberapa judul, kalau tidak salah pada saat itu yang saya ingat 3 judul, tapi saya tertarik yang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif itu, Bu. Jadi saya memutuskan untuk itu dan sebelumnya sih cuma baca-baca di Google ya kalau tidak salah. Ya, berarti sudah pernah ada penelitian yang sama dengan penelitiannya siapa lagi namanya ini? Rosmiati, Bu. Oke, Rosmiati. Sudah pernah ada penelitian yang sama. Terus yang penelitian yang jadi inspirasinya itu ngambilnya dari lokasinya di mana? Lokasinya pada saat itu, Bu, di Biromaru, di Desa Sidera. Yang Rosmiati lihat itu penelitiannya penelitian di mana? Orang mana? Di mana tempatnya, lokasinya?
Saya tidak ingat, Bu. Kayaknya bagian-bagian Jawa ke sana. Saya Oh, tidak ingat. bagian bekerja. Ya, Ya, jadi kita ada satu rujukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di Jawa, terus kita ambil ke tempatnya kita, terus kita lakukan ini adalah di Puskesmas Biro Maru. Ya kan? Rosmiati jadi iya, Bu. ngambilnya yang di Biro Maru. Nah, waktu mengambil itu, apakah merujuk punyanya yang di Jawa itu benar-benar diambil semuanya, atau hanya jadi inspirasi saja Bu, nanti begitu saya menulis sudah sesuatu yang baru? tidak, Bu. Saya cuma sebagai inspirasi saja, sebagai acuan saja. Kemudian saya mengambil data sendiri. Sampel saya pada saat itu di Desa Sidera, Solove dengan Bora yang sekarang jadi kota kabupaten di Sigi. Oke, baik. Terima kasih, Rosmiati. Jadi, kalau kita bisa bilang bahwa sebenarnya Rosmiati itu sudah menerapkan yang namanya novelty di dalam penelitiannya. Jadi merujuknya itu pada penelitian lain, tetapi begitu dilakukan di tempatnya sendiri, sudah dengan eh, caranya sendiri dan sebagainya gitu ya. Desainnya sama tidak waktu itu? Waktu itu pakai uci, Saya waktu itu pakai uci apa ya namanya, Bu? Saya sudah tidak terlalu ingat. Uci scare ya apa ya? chi-square. Iya, Oke, penelitian yang dirujuk yang di Jawa itu chi-square juga kah? iya sama, Bu. Oke. Nah, itu tadi ya, sama-sama chi-square, terus kuesionernya sama atau beda? Oh, kalau yang saya ambil pada saat itu, Bu, random. Sama. Di yang saya lihat juga itu random juga. Oke, baik. Kita keep dulu ya, kita keep dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang penelitian ini sudah pernah dilakukan di Jawa, terus kita lakukan lagi di tempat kita di sini, kita ngambil dengan sampel yang pasti sampelnya pasti kan akan berbeda gitu ya, tapi ujinya sama. Terus kita misalnya pakai kuesioner yang lama, yang sama juga gitu. Nah, kalau kita melakukan lagi di tempat kita, pertanyaannya kadang-kadang suka gini, ngapain itu dilakukan lagi di tempat ini? Kan sudah pernah dilakukan di tempat yang lain. Berarti apakah kita melakukan plagiarisme? Kita mengambil dari punyanya orang, terus kita lakukan lagi di tempatnya kita, gitu ya. Nah, supaya ada pembedanya, kita dianggap tidak menjiplak kayak karya orang lain, maka kita harus menemukan yang namanya kebaruan atau perbedaan dari penelitian yang kita lakukan dengan penelitiannya kita yang terlebih yang sebelumnya kita, gitu ya. Nah, kita akan membahas bagaimana eh, cara-caranya atau kadang-kadang suka ditanya seperti ini. Kayak tadi, kan sudah dilakukan orang di tempat lain. Terus bedanya penelitianmu sama penelitiannya yang di Jawa itu apa? Apa sih keterbaruannya dari penelitianmu dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya? Terus saya ingat saya pernah ketemu sama Fitra kalau nggak salah 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu ya. Dia pernah bercerita tentang saya tanya, Fitra, kamu mau ngambil judulmu apa? Waktu itu dia bercerita tentang sesuatu judul. Jadi saya tanya sama dia, menurutmu penting tidak penelitianmu ini untuk dilakukan? Sepertinya jaringannya Ibu lagi reconnecting. Teman-teman, mohon ditunggu ya. Mohon menunggu sebentar teman-teman. Sepertinya Ibu Irsanti terlempar dari Zoom.
Mungkin sembari menunggu Ibu Risanti bergabung di Zoom kali ini, buat teman-teman yang sudah ada pertanyaannya, boleh nanti ditulis di kolom chat. Barangkali dari penjelasannya Ibu tadi itu sudah ada yang ingin teman-teman tanyakan. Nah, teman-teman boleh kirim pertanyaannya di kolom chat kelas konsultasi riset kali ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian boleh diinformasikan buat mahasiswa lainnya untuk bisa bergabung membersamai karena materi kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun atau menyelesaikan tugas akhir kita nanti. Khususnya buat mahasiswa tingkat akhir ya, tolong teman-teman dikoordinasikan supaya bisa bergabung di Zoom. Karena ini materinya sangat bagus untuk membuka wawasan kita dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan tugas akhir. Baik, kita menunggu Ibu Santi dulu. Sorry, saya terlempar kayaknya. Iya, Bu. Oke, sorry, saya terlempar. Terlempar tapi tidak sakit ya. Oke, Fitra, masih sempat Iya, Bu. terdengar saya tadi yang Masih, saya Bu, tanya. masih. Terakhir tadi pembahasan percakapannya kita lalu, Bu. Yang seberapa penting penelitian itu dilakukan. Ya, pertanyaannya saya, penting nggak penelitianmu ini untuk dilakukan? Ngapain kita teliti? Kan orang-orang sudah pernah meneliti ini sebelumnya. Terus Iya, Bu. di tempat lain sudah ada. Kenapa penting ini untuk kita lakukan? Nah, kalau kita bisa menemukan jawabannya, ya, atau kita bisa menemukan perbedaannya, maka kita bisa meyakinkan bahwa memang penelitian kita ini penting untuk dilakukan. Jadi di awal-awal kalau ketemu sama dosen pembimbing, terus kalau pembimbingnya meragukan itu, eh, nggak apa-apa. Jadi jangan jadi patah semangat. Jadi itu jadi kita begini, oh ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya harus meyakinkan bahwa memang penelitian saya ini penting untuk dilakukan gitu ya. Bedanya penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan di tempat lain itu apa? Saya kayak gitu ya. Oke. Moga-moga Fitra sudah ketemu jawabannya. Masih dengan judul yang sama atau sudah berbeda, Fitra? Udah ganti, Bu. Karena menurutku yang kemarin tidak terlalu penting. Oke, sip. Kita keep aja dulu itu. Itu tidak usah sampaikan sama semua orang. Iya, Bu. Jadi, kadang-kadang kalau ada quote yang pernah saya baca, ide-ide kita itu tidak perlu disampaikan semua sama orang lain karena kadang-kadang hati-hati ya, ada yang suka menikung. Jadi kita Siap, Bu. sampaikan, Siap, Bu. ternyata tiba-tiba dia sudah mengajukan dengan judul yang sama. Nah, judulnya yang disetujui, judulnya kita nggak disetujui gitu ya. Oke. Ada yang perlu kita keep untuk diri kita sendiri. Oke. Terus selanjutnya, novelty itu apa sih? Jadi novelty yang kita temukan itu adalah unsur keterbaruan yang layak untuk dilakukan. Jadi itu bisa jadi dasar kita untuk meneliti ada nggak keterbaruan dari penelitian kita. Ya, terus misalnya permasalahan atau fenomena yang baru terjadi, kayak misalnya dulu waktu tentang COVID, banyak sekali akhirnya penelitian-penelitian tentang COVID. Itu kan berarti masalah baru atau fenomena yang baru. Terus misalnya metode yang digunakan. Kalau yang di tempat lain misalnya dia pakai cross-sectional, ya metodenya cross-sectional. Saya mau pakai dengan case control atau dengan cara yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa jadi pembeda. Terus variabel yang kita pilih. Misalnya dia itu variabelnya tadi Bu Rusmiati misalnya apa tadi Bu? Pendidikan, umur, pendidikan, pekerjaan, pekerjaan, terus apa lagi? itu yang saya paling ingat, Bu. Oke, umur, pendidikan, pekerjaan. Udah ada 3. Misalnya kalau di tempat lain itu ngambilnya 3. Saya ngambilnya 2 saja. Misalnya umur dan pendidikan saja. Saya nggak ngambil pekerjaan karena ini alasannya. Atau misalnya saya nambahin 1 lagi. Misalnya suku bangsa. Karena di tempat saya itu suku sukunya itu bervariasi. Gitu ya. Jadi variabel yang kita pilih itu sudah ketambahan 1 lagi. Jadi itu sudah bisa dianggap sebagai
sebagai satu keterbaruan atau sebagai satu novelty. Jadi ibaratnya begini ya, kita berdiri di tempat ini, terus kita bergeser aja sedikit setengah senti atau satu langkah ke kanan, asalkan itu ada sesuatu yang baru dan memang ada dasarnya, maka itu bisa dianggap sebagai satu novelty atau keterbaruan. Terus lagi, modifikasi instrumen penelitian. Misalnya, orang itu ngukurnya pakai kuesioner. Kuesionernya itu sudah ada. Nah, saya pakai kuesioner juga. Tapi saya kuesionernya pakai kuesioner yang baru. Ya, pakai kuesionernya lain. Ya, ternyata kuesioner itu tidak tepat untuk mengukur itu. Ada kuesioner yang lain yang bisa kita lakukan, yang tepat untuk mengukurnya. Maka itu bisa kita anggap atau bisa dianggap sebagai satu keterbaruan atau novelty dari penelitiannya kita. Jadi jangan terlalu ragu, punya saya ini benar-benar sama persis atau tidak ada perbedaannya dengan yang lain. Ada 3 jenis novelty atau keterbaruan. Yang pertama ini namanya invention. Jadi discovery atau temuan sesuatu yang baru. Perubahan secara mendasar terhadap teori yang sudah ada. Misalnya ya, tadi kita mau menemukan kan perban-perban untuk ganti balutan itu kan sudah banyak. Sudah ada nih, tapi kita misalnya temukan bahwa ada temuan yang baru, misalnya perban dengan bahan ini yang memang benar-benar baru. Nah, itu invention. Artinya betul-betul sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh orang lain, gitu ya. Oke, itu invention, sesuatu yang memang benar-benar baru, benar-benar ada perubahan yang secara mendasar. Itu yang pertama. Tapi ini sangat sulit di antara sekian miliar manusia di muka bumi ini, tidak mungkin kan tidak ada orang yang memikirkan itu. Pasti ada. Semuanya itu kalau kita benar-benar mau menemukan sesuatu yang baru, itu kan benar-benar kayaknya sesuatu yang mustahil ya. Tapi ada saja ya, bisa saja kita menemukan benar-benar sesuatu yang baru. Itu invention. Kemudian yang kedua improvement. Improvement itu sudah ada sebelumnya, tapi kita melakukan pembaruan sampai akhirnya dari yang punyanya kita atau punyanya orang lain, kita temukan keterbaruan sampai kita menemukan sesuatu yang baru. Misalnya tadi ya, semua orang pakai ganti balutan itu misalnya pakai pembalutnya seperti ini. Terus misalnya saya tambahin di dalam perban itu ada misalnya ditambahin apa ya, ditambahin sesuatu yang dari sudah ada terus kita tambahin sesuatu jadinya itu lebih berbeda. Nah, itu improvement, artinya peningkatan. Jadi sudah ada terus kita tambahin sesuatu yang lain agak sedikit berbeda jadinya, ya. Terus yang ketiga refutation. Refutation itu sudah ada sebelumnya. Terus misalnya kita mau membantah teori itu, mengkontras atau menolak prinsip lama dari suatu penelitian. Atau kita misalnya ingin membuktikan teori atau praktek mana sih yang lebih cocok untuk dijadikan dasar analisis. Jadi sudah ada teorinya, terus kita mau membantah teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu adalah 3 jenis-jenis novelty, invention, improvement untuk kita mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan, kemudian refutation tadi ya, kita membuktikan. Oke, gimana sih caranya kita menemukan? Nah, kalau orang yang mau meneliti itu di awal-awal pasti suka bingung, nggak apa-apa, itu adalah hal yang biasa. Dengan kita selalu bertanya, terus kita tidak yakin dengan diri kita, tidak yakin dengan apa yang kita tulis, itu adalah menjadi dasar atau modalnya kita untuk menemukan sesuatu yang baru. Bagaimana caranya kita melakukan itu? Jadi berada pada area yang diminati atau pada area yang dipahami. Jadi kadang-kadang suka begini ya, kita mau meneliti tapi kita tidak ada di tempat itu. Kita mau mencari masalah tapi kita tidak ada di tempat itu. Nah, kalau kita mau meneliti, kita ketemu masalah, itu yang paling gampang kalau kita memang ada di tempat itu. Coba kita misalnya di puskesmas, kita kan bisa kayak tadi Bu Rosmiati ya, di puskesmas itu ternyata kelihatan bahwa ASI eksklusifnya itu banyak yang tidak eksklusif, ibu-ibu tuh tidak eksklusif. Kenapa sih?
Ibu Rosmiati bisa menjelaskan dengan lebih jelas karena Ibu Rosmiati memang ada di Puskesmas Biro Maru kalau tidak salah tadi ya. Memang ada di Puskesmas Biro Maru dan memang bekerja di situ. Bu Rosmiati tahu, paham bahwa ternyata ini yang akan menjadi masalah, gitu ya. Atau ini yang jadi masalah di tempat itu. Terus, kalau kita tidak ada di tempat itu, maka kita berada pada area atau kita melakukan studi literatur atau review artikel. Pertanyaannya saya, kalian tahu nggak gambar yang ada di sebelahnya studi literatur atau review artikel ini? Ada yang tahu nggak gambar itu di mana? Tahu Ibu, Di mana? Di mana Astuti? di perpustakaan Ibu. Oke, di perpustakaan. Yang kursi kuning di sebelah mananya? Kalau dari Sebentar, pintu sebelah kirinya Ibu. sebentar. Adakah kursi warna kuning di perpustakaan itu? Iya ada Ibu. Oke, teman-teman yang lain tahu nggak ada kursi kuning di perpustakaan? Tidak, Bu. Nah, berarti Bu Rosmiati belum pernah ke perpustakaan. Maklum ya Bu, RPL ya Bu, jauh ya dari Biro Maru Iya, mau ke Bu. perpustakaan. Insya Oke, bulan depan baru ke perpustakaan. oke. Ya, ini adalah gambar perpustakaannya kita. Berapa sering ke perpustakaan untuk baca-baca buku di sana, Astuti? 1 bulan 1 kali pernah. Iya bisa lewat sih Ibu, biasa kadang 3. Oke, bagus. Lebih dari 3 kali ya. Di perpustakaan biasanya ngapain? Cari literatur terkait judul yang mau diambil Ibu, kan kemarin sempat dapat tugas metopen dari Pak siapa? Firdaus, jadi cari ini referensi dari perpustakaan Ibu. Oke, dapat yang dicari di sana. Kalau untuk judul yang saya angkat itu hanya satu Ibu yang saya dapat. Oke, yang penting dapat ya. Mau satu kan juga dapat ya. Iya Ibu. Oke. Kalau tempatnya dingin atau tidak? Dingin Bu. Oke, berarti nyaman ya untuk dipakai kerja ya. Iya Ibu nyaman. Nyaman. Kalau misalnya bawa laptop, bisa nggak ke perpustakaan untuk bawa laptop untuk kerja? Iya Ibu bisa. Oke. Nah, jadi bayangkan tempat yang senyaman itu hmm, yang bisa sambil kerja, terus kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian yang kedua, jadi kita tadi ya studi literatur atau review artikel. Kemudian setelah itu dilakukan secara sistematis. Sistematis itu ibaratnya kita mau menemukan dari sekian banyak benang kusut, kita mau mulainya dari mana? Telur atau ayam duluan? Ayam atau telur duluan gitu ya. Jadi kalau kita melakukannya secara sistematis, kita pasti akan ketemu jawabannya. Oke, ini adalah cara kita untuk menjawab novelty kita. Mulailah dari awal kita menjelaskan mengapa kita tertarik untuk mengambil topik itu. Biasanya kan pembimbingnya kita suka nanya, kenapa sih kamu mau mengambil judul ini? Sudah ada orang lain yang meneliti, kenapa kamu harus mengambil ini? Terus setelah kita bisa menjawabnya, kita berlanjut. Bisa kita bilang, setelah saya membaca literatur di buku ini seperti ini, atau misalnya setelah saya baca-baca, saya cek di jurnal, saya literatur review artikel, ternyata di artikel ini seperti ini, gitu ya. Ternyata masalah ini belum pernah diteliti, atau masalah ini sudah pernah diteliti, tapi ternyata hasilnya beda. Jadi saya ingin memastikan bahwa benar, gitu ya. Bahwa benar yang dia teliti, saya ingin membuktikan, atau saya ingin mencari sesuatu yang baru. Terus setelah itu kita bisa juga menjawab, apakah ada yang berbeda, baik itu dari segi teori yang digunakan, metode, data, atau hasil penelitiannya kita itu. Jadi tadi ya, punyanya orang seperti ini, punyanya kita seperti ini ya. Dasarnya itu berbeda dengan yang sudah ada. Jadi kalau dosen pembimbingmu bertanya apa novelty-nya, apa sih perbedaan penelitianmu dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, cara menjawabnya adalah seperti ini. 3 hal ini. Pertanyaannya saya,
Yakin bisa menjawabnya? Yakin bisa menjawabnya? Gampang. Astuti bisa menjawab. Astuti. Astuti. Atau Nurul deh, Fitra, kamu yakin bisa menjawab kalau dosenmu atau orang lain bertanya meragukan meragukan penelitianmu? Yakin kamu bisa Insya Allah menjawab? yakin, Bu. Yakin. Yakin, Bu. Karena kan kalau kita sendiri yang kerjakan, kita meneliti langsung, kita pahami isi penelitian kita, pasti kita bisa jawab. Kalau saya sih jawabnya kayak gini ya, terdengar ya. Terdengar Ibu. Iya, Bu. Yakin segampang itu bisa menjawabnya. Tidak segampang itu ya. Itu saya kadang-kadang suka bilang sama mahasiswa Pak, tidak semudah itu Ferguso. Ya, oke. Oke, jadi tidak segampang itu. Tapi kita harus menjawabnya. Ya, kita harus menjawabnya. Memang tidak mudah, tapi harus menjawabnya. Bagaimana caranya kita menjawabnya? Tentu kalau kita misalnya benar-benar sudah melakukan studi literatur untuk menjawabnya ya. Oke, sekarang kalian tahu nggak ada jurnal-jurnal tadi literatur pasti harus cari ke perpustakaan kan? Nah, sekarang jurnal-jurnal atau penelitian kita. Kalian tahu nggak jurnal-jurnal apa yang ada di Poltekkes Palu yang bisa kalian baca? Ada yang tahu? Ada teman-teman yang pernah cari jurnal di Poltekkes Menkes Palu. Soalnya kalau untuk kebidanan ada jurnal Bidana Suha, Bu ya? Oke, jurnal bidan Nasuha ada apa lagi? Kok malah taunya bidan? Kita. Fitra nggak tahu yang keperawatan. Ya, Bu. Kalau keperawatan apa? Yang Poltek kita tuh, Bu. Poltek kita tuh punyanya Poltekkes, lebih umum. Oh, Ada lagi? Jurnal keperawatan apa? Walaupun belum terakreditasi, sih, tapi sedang dalam proses ya. Tapi keperawatan itu tahu pernah dengar jurnal Lentora? pernah, Bu. Oke. Nah, sekarang ini yang saya tampilkan di sini ini apa ini? Abstrak. Jurnal. Abstrak. Abstrak. Ini baru abstrak, abstrak penelitian. Nih, siapa yang pernah searching ke jurnal Poltek kita? Tahu nggak bagaimana caranya mencari atau membaca di jurnal Poltek kita? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah buka jurnal Poltek kita? Belum Ibu kemarin sempat ini dijelaskan sama Pak Kadar pas kita masuk mata kuliahnya, tapi sudah lupa caranya sebagian Ibu. Oke, kalau ini tinggal diklik linknya ya. Ini saya kebetulan karena saya sudah copy ya. Jadi tinggal diklik aja linknya. Tinggal diklik saja linknya. Nah, ini sudah langsung. Oke, saya tanya dulu. Ini sudah terlihat yang Poltek kita atau belum? Belum Ibu, Belum, masih masih abstrak. PowerPoint. Oh, masih abstrak. Oke, kalau begitu saya stop share aja dulu ya. Saya klik linknya. Jadi kita buka dulu yang kalau ini sudah. Masih loading, Bu. Sudah, Ibu. Sudah Enggak. Ibu. Ini adalah salah satu jurnalnya Poltek kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu tentang Poltek kita? Kira-kira gimana nih? Anak-anak sekarang itu biasanya jago-jago loh kalau disuruh searching-searching kayak gini. Gimana caranya? Dari Google, buka saja Google, terus ketik. Kalau misalnya nggak tahu alamat jurnalnya ya, websitenya ya, ketik saja apa? Poltek. Poltek kita. Oke, Poltek. Poltek kita. Poltek kita ini jurnalnya Sinta 2 ya. Ada nggak di antara kalian yang sudah pernah publish di jurnal ini? Pernah, Ibu, tapi hanya Sinta 4. Oh, Sinta 4 ya. Wow, ini lebih hebat lagi nih, jurnalnya Sinta 2 nih. Sudah kelihatan ya jurnalnya Poltek kita ya?
Sudah ya? Ini sudah kelihatan ya? Iya, sudah Ibu. Terus gimana lagi? Yang terbaru terbit itu bulan Februari tahun 2024. Jadi klik saja arsip, terus nanti akan langsung muncul nih banyak ini jurnal-jurnalnya. Nah, ini semua jurnal-jurnal, kalian pernah nggak punya pengalaman searching-searching jurnal, terus jurnalnya itu ternyata hanya ngasih abstrak. Pernah kan? Pernah Ibu. Oke, nah Poltek itu tuh hebat sekali, bahkan dia sudah sampai ngasih full text-nya. Jadi kalian bisa baca semua ini sampai lengkap, bisa di-download gitu ya, dibandingkan dengan hanya ngasih abstrak. Kalau abstrak bisa tidak untuk kita jadikan rujukan untuk menjadi eh, rujukan atau artikel di penelitiannya kita? Bisa? Bisa. Ini saya masih ada atau sudah terkeluar lagi ya? Masih ada saya ya? Masih ada Ibu. Sibuk. Oke. Oke, kalau dari abstrak boleh bisa nggak kita membaca dengan lebih lengkap? Tidak bisa Ibu. Menurut Nggak bisa ya? saya. Oke, ini saya kembali contoh ke abstrak nih. Di abstrak, ini yang saya kutip dari salah satu jurnal ini, kalau nggak salah dia terbitnya bulan Agustus 2024. Relationship between age, gender, and marital status with the intention to disclose HIV status among PLHIV. Ya, ini adalah abstrak. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dari abstrak ini, kita sudah bisa mendapatkan gambaran dari keseluruhan kalau manuskripnya itu secara lengkap gitu ya. Jadi, abstrak yang baik itu haruslah abstrak yang bisa menggambarkan secara keseluruhan dari isi yang ada di dalam manuskrip kita secara utuh. Atau kalau di dalam skripsi yang kalian susun, dengan membaca abstrak saja, maka kita akan mendapatkan gambaran keseluruhan dari skripsinya kita atau manuskripnya kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan membaca abstrak. Tapi kalau kita bisa mendapatkan gambaran, bisa ya, kita bisa mendapatkan gambaran. Sebagai, nah, ini kadang-kadang juga suka jadi tuanya Poltekkes kayaknya nggak jadi masalah ya kalau abstraknya itu bahasa Inggris. Nggak ada kan yang jadi masalah lagi ya? Ayo nih, mahasiswa Poltekkes, masih masalah nggak kalau jurnalnya itu bahasa Inggris? Fitra, kalau Fitra nggak usah ditanya, Fitra mah nggak masalah. Teman-temannya yang lain, Mas Tuti, Masih masalah nggak sih sedikit kalau masalah sih, Bu. masalahnya apa? Karena bahasa Inggris, jadi lebih memilih mencari yang bahasa Indonesia. Iya, Bu. Tapi kan Apa? biasa kalau misalnya di translate, Ibu, kata-katanya biasa ada yang berubah begitu. Iya, salah lagi. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, apa coba? Ditranslatekan, kan banyak Google Translate. Atau cari saja yang jurnalnya bahasa Indonesia. Kalau jurnal-jurnal itu, kalau dia sudah Sinta 2, memang harus bahasa Inggris lah, nggak ada lagi yang bahasa Indonesia kayaknya. Yang ini contohnya yang bahasa Inggris. Nah, kalau yang jurnal yang bahasa Indonesia banyak juga. Jurnal Lentora itu bahasa Indonesia. Jurnal apa lagi ya? Jurnal Madago. Madago itu punyanya siapa ayo? Siapa yang bisa jawab? Madago Nursing Journal itu punyanya siapa? Madago Nursing Journal. Ayo, berhadiah piring cantik hari Jumat yang ceria. Adanya di Poltekkes juga. Tapi di mana tuh kalau Madago? Itu punyanya Poltekkes Kemenkes Palu, Bu. Iya, Di Poso. punyanya Kemenkes Palu. Poltekkes Poso. Nah, bukan Poltekkes Poso, Prodi Prodi, Keperawatan Prodi. Poso. Prodi Keperawatan Poso. Kalau Gizi punya
ada mahasiswa gizi di sini? Ada mahasiswa gizi? Oke, kalau nggak ada Ayo mahasiswa gizi mahasiswa ya? gizi. Gizi nggak ada ya? Swasta, hmm. Kalau saya moga-moga saya tidak salah sebut ya namanya ya. Oke, gizi ada nggak? Mahasiswa gizi, cepat cari. Jurnalnya Poltek yang prodi gizi, jurusan gizi. Apa coba? Ayo, siapa yang bisa dapat? Gizi, jurnalnya gizi. Ayo Fitra. Ayo teman-teman yang dari gizi. Fitra ada yang jawab. Astuti, apa punyanya jurnal gizi? Ibu saya kurang tahu kalau gizi. Dan kau tahu apa, Dan? Udah ada di link itu saya bagi. Pak Rizal kasih bocoran lagi. Oke, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal. Jadi kita tuh punya banyak jurnal ya. Oke, ada yang sudah dapat? Cepat jawab. Saya Berhadiah Ibu, piring. Yes, apa Astuti? kalau untuk gizi itu dia apa? Swasta, Fast swasta, Arena. Harena. Arena. Arena. Oke. Kalau sanitasi, Kalau sanitasi, wait. Ini sanitasi ya. Banua ya? sudah dapat? Nah, berarti pada belum cari kan? Nah, sekarang Banua, silakan. Banua. Apa sanitasi? Banua. Banua. Kalau salan doa dari mana? Bidan, bukan. Dari Ternyata mana? banyak ya nama jurnal. Ya, jurnalnya Poltekkes Kemenkes Palu itu banyak. Kalau jurnalnya keperawatan apa namanya? Nursing, Lentora Nursing, Jurnal. Lentora Nursing Journal. Siapa chief editornya? Ibu Irsanti, Pak Kader. Kita kita membaca sampai akhir novelty. Biasanya kita akan menemukan itu di akhir dari latar belakang. Nah, ini harusnya abstraknya terlihat dengan jelas kan? Iya, Bu. Kira-kira ini eh, bercerita tentang apa ini jurnal ini? Tentang hubungan usia, jenis kelamin, dan status perkawinan terhadap kejadian HIV, Bu. Yes. So, tapi kalau kalian melihat di sini, ini di mananya? Saya izin tidak slideshow karena mau saya tunjukin ya. Tapi ini bisa terlihat ya. Kecil atau bisa terlihat? Terlihat besar, Bu. Oke, besar ya. Mana nih? Oke, soalnya ini pakai foto sih ya. Hmm, Rar. Ada yang tertulis di sini ya. Akhir dari bab 1 itu adanya di sini. The study aims to determine ya. Jadi yang ini nih, yang saya ini kan. Jadi yang di sininya ya, the relationship between age, gender, and marital status in disclosing
HIV status ya. Jadi di sini ini kita tuh sudah bisa dapat gambaran bahwa jurnal ini ingin mengetahui tentang hubungan umur, gender, dan marital status perkawinan. Ya. Jadi kita sudah dapat di situ. Oke, berarti jurnal ini bercerita tentang hubungan antara status perkawinan dan seterusnya tadi itu ya. Terus kira-kira jurnal desain penelitian ini apa nih? Kuantitatif, ya kan? Terus desainnya apa? Cross-sectional, ya. Dia menggunakan cross-sectional, terus ujinya itu adalah uji chi-square, ya. Jadi seperti ini. Dari sini ini kita sudah ada gambaran satu. Kita sudah bisa melihat. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik ingin meneliti tentang ini, misalnya kalian mau, terus ini kan dia penelitiannya kan mana tadi ya? Di Bandung ya, ini di Jawa Barat, Bandung. Terus misalnya kalau Astuti misalnya tertarik untuk meneliti, tapi misalnya mau ngambilnya, ini kan tadi di Bandung. Saya misalnya mau melihatnya di Palu. Apa sih yang membedakan kalau misalnya saya mau ngambil ini di Bandung sama di Palu? Ada perbedaan apa yang kira-kira bisa kita bedakan? Novelty-nya perbedaan antara di Bandung sama di Palu. Kira-kira apa yang bisa kalian temukan perbedaannya? Bandung itu kota besar ya. Bandung itu misalnya kota besar. Sementara misal itu kotanya misalnya kan tidak termasuk dalam 5 kotanya kota kecil gitu ya. Jadi itu bisa. Jadi sudah ketemulah satu novelty-nya. Perbedaannya lokasinya. Yang tadi dia ngambilnya di Bandung, si penelitiannya si Hutomo ini di Bandung, kita hanya ngambilnya misalnya di Kota Palu. Kan sudah ada perbedaannya. Jadi kita harus mempertegas bahwa kenapa saya mengambil judul yang sama dengan punya si Hutomo, tapi karena saya mengambilnya di Palu, karena jadi beda. Misalnya dia ambilnya profesional. Saya tidak mau, bukan aku pakai seksional, saya lain. Nah, jadi satu ya. Terus misalnya ini yang tomo, ini variabelnya ada apa nih? Tiga ya. Mood, Baik, ini Ibu satunya apakah terlempar lagi? Sepertinya iya. Oh, enggak. Lempar lagi Bu Nisan. aja kameranya ya. Halo? Halo Bu, ya Bu. Terus itu lagi saya matiin aja kameranya Iya ya. Bu. Iya Bu. Oke. Dekat-dekat habis juga, sudah mau dekat habis. Nanti mungkin kita diskusi saja ya. Mana ya? Tunggu, mana nih dia nih? Oke. Jadi tadi bisa jadi sedikit perbedaannya ya. Terus oke, itu tadi ya. Jadi ini perbedaannya dengan kita membaca abstrak penelitian. Terus yang kedua, kita mencari research gap atau perbedaan celah kosong. Jadi research gap itu adalah celah kosong. Jadi misalnya dari kekurangan atau kekosongan dari penelitiannya gitu ya.
itu dia kayak saya contohin tadi ya, misalnya tadi itu kan mau pakai misalnya mau ada uji yang ditambahkan, mau ada sesuatu yang ditambahkan, atau saya kasih contoh pengalaman penelitian ya. Dan itu 2 tahun saya mau mengukur nutrisi pada pasien yang benar. Kuesioner itu jadi kedua kuesionernya sama-sama saya pakai untuk mengukur status nutrisi pasien yang mau tahun. Setelah penelitian ini saya lakukan, saya ketemu dengan pengambil data, pengumpul data saya mengambil sorry, terputus lagi. Tahun kedua, harusnya kayak yang ini saja. Jadi akhirnya saya membandingkan. Maka kita bisa mencoba melakukan penelitian dengan topik yang sama, tetapi karena ada research gap tadi itu, jadi itu bisa menjadi satu novelty atau satu pembaruannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita dari satu tempat ini, kemudian kita bergeser ke tempat yang di sebelahnya kita pun, itu sudah bisa kita anggap adalah penelitiannya saya ya. Penelitian saya, Pak Fahmi dan Pak Ismunan. Jadi meneliti tentang relationship between nutritional status kualitas hidup pada pasien yang sedang menjalani hemodialisis. Saya pakai itu di tahun 2023 itu ada 2 kuesioner yang saya pakai. Ini sudah publish di PubMed. Ternyata menurut saya yang pakai SGA itu tidak cukup, bahwa ternyata dua-duanya sudah saja dan harus ada justifikasinya. Alasan itu di pastinya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan studi atau review artikel. Iya, jaringannya itu masih kurang stabil lagi. Oke, teman-teman, sambil menunggu Ibu kembali, buat mahasiswa semuanya yang ingin bertanya, boleh ditanyaannya di kolom chat, supaya nanti bisa kita diskusikan bersama pemateri. Sambil menunggu Ibu Irsanti kembali ya. Nah, ini sudah kembali. Sorry, terputus Iya, lagi. Ibu. Iya. Sinyalnya hilang-hilang. Bisa terdengar? Dan kedengeran ya, Bu? Kedengeran. Tadi sudah sampai Iya, di Bu, sini ya? kedengeran. Iya, Bu, ya. Oke, yang sebelumnya sudah kan? Yang sebelumnya sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, jadi ini kenapa dosenmu atau pembimbingmu selalu minta jurnal 5 tahun terakhir atau tahun terakhir ya? Itu bukan untuk apa-apa, tapi karena memang namanya ilmu itu selalu berkembang. Yang 15 tahun yang lalu itu belum tentu relevan dengan yang sekarang. Sedangkan 5 tahun yang lalu itu pun sebenarnya sudah cukup cukup lama gitu ya. Tapi kalau bisa memberikan baru, maka itu lebih baik. Karena ilmu itu terus berkembang. Orang yang akan bertahan yang lalu ada pembaruan gitu ya. Seperti pembaruan akan selalu berubah. Kita di sini baru memikirkan ini, tempat lain itu sudah buat gitu ya. Jadi makanya kita memang selalu harus update.
karena jadi saya sudah tidak bersabar ini. Diskusi aja ya. Kalau cukup kembalikan ke moderator, ke Fitra. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fitra, Ya, Bu. saya sudah selesai. Baik, teman-teman sekalian, telah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Irsanti. Langsung saja kita beralih ke sesi diskusi, yang mana di sini Bu sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Saya izin membacakan pertanyaan dari Kak Rosmiati Donggala. Nah, ini pertanyaannya, beliau masih tertarik dengan judul yang sama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian AC eksklusif, tapi di daerah yang berbeda, yaitu di Sojo Utara. Pertanyaannya, apakah masih efektif atau masih boleh saya ambil judul tersebut, Ibu? Ibu Irsanti, apakah pertanyaannya terdengar jelas, Ibu? Ibu Irsanti. Ibu Irsanti, apakah suaranya terdengar, Bu? Sudah. Sorry, saya terputus lagi, tembak lagi kayaknya. Silakan lanjut. Iya, Bu. Ibu, ini ada pertanyaan dari mahasiswa, dari Rosmiati. Beliau tertarik untuk meneliti judul yang sama, Ibu, tapi beda lokasi dengan penelitian sebelumnya. Apakah masih efektif kalau beliau mengambil judul itu lagi, Bu? Seperti tadi yang saya bilang, silahkan mau mengambil di tempat yang baru, tetapi harus ada dasarnya mengapa mau mengambil di tempat yang baru. Jadi harus ada dasarnya, itulah yang harus bisa kita yakin di lokasi, dari lokasi yang sebelumnya ke lokasi yang baru. Apa dasarnya kita? Itu misalnya sampelnya diakin atau ujinya juga berbeda, ya. Yang tidak boleh itu adalah yang sama plek sama persis dengan sebelumnya itu langsung dipindahin ke yang sekarang. Itu tuh nggak boleh, ya. Harus dibuat sedikit pembeda. Gitu Fitri. Baik, Ibu. Semoga penanya bisa paham dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh materi kita. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa terkait materi yang sudah diberikan oleh Ibu Irsanti. Kami buka kesempatan bertanya untuk 2 orang lagi sebelum kita akhiri sesi kali ini. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan, Ibu, dari Ibu Irma RPL Palu. Pertanyaannya, jika judul yang saya ambil sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, pernah diteliti di daerah lain, tapi baru pertama di instansi tempat kerja saya dan di kampus saya, apakah bisa hanya berdasarkan data dari instansi tempat saya saja, Ibu? Terima kasih sebelumnya. Ibu Irsanti, ada pertanyaan, Bu, ini dari peserta. Ini ibunya terlempar lagi, Kak. Sorry, saya kayak ada di negara mana? Di ruangan belakang, Ibu sinyalnya tidak bagus ya.
Oke, saya sudah Iya. ganti pakai HP sekarang. Silakan. Oke. Ada lagi? Ibu, ini ada pertanyaan nih dari peserta atas nama Irma RPL Palu. Pertanyaannya, jika judul yang saya ambil sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, pernah diteliti di daerah sebelumnya, di daerah lain, tapi baru pertama kali di instansi tempat kerja saya dan di kampus saya, apakah bisa hanya berdasarkan data dari instansi tempat saya saja? Terima kasih sebelumnya. Boleh, silahkan. Ya seperti tadi, yang penting harus diperkaya. Jadi apa sih alasannya mengapa kita mengambil di tempatnya kita gitu ya. Tadi misalnya karena perbedaan lokasi, perbedaan tempat, maka kulturnya juga pasti berbeda, sosial budayanya juga pasti berbeda gitu ya. Jadi sehingga ini menurut saya ini penting untuk diteliti. Terus ditambahin dengan sedikit pembeda, misalnya kalau dia pakai variabelnya misalnya ada 3, saya hanya mengambil 2. Kenapa saya hanya mengambil 2? Sampaikan alasannya. Karena justifikasi ya. Jadi alasan yang kita sampaikan itu alasan yang bersifat ilmiah ya. Misalnya saya hanya mengambil 2 karena menurut penelitian yang ini bilangnya adalah 2 ini saja cukup gitu ya. Misalnya seperti itu. Disampaikan alasan yang jelas. Maka itu bisa disebut sebagai novelty atau perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian yang lain. Misalnya kan kalau di tempat yang lain itu sudah 5 tahun yang lalu, ternyata di penelitian yang 2 tahun yang terakhir ini bilang bahwa ini yang tambahin variabel ini lagi yang harus diteliti, gitu ya. Akhirnya ketambahan 1 lagi, silakan. Seperti itu, Fitra. Baik, semoga bisa dipahami ya teman-teman yang bertanya terkait pertanyaan yang sudah diberikan, yang mana kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dalam sebuah penelitian itu harus ada novelty-nya, kebaruannya. Jadi meskipun kita menggunakan judul yang sama, harus ada yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, serta seberapa penting urgensinya penelitian itu perlu kita lakukan. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum kita akhiri sesi kali ini. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri kita? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya, sudah jelas sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Irsanti. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan yang sudah di... Fit, boleh satu closing statement? Oh, boleh Ibu. Oke. Saya persilakan kepada Ibu Irsanti untuk memberikan closing statement. Ya, kita meragukan penelitian kita di awal, terus selama proses kita meneliti, kita selalu menemukan pertanyaan-pertanyaan baru ya. Misalnya ini penting tidak untuk saya lakukan, penting tidak untuk saya lakukan gitu ya. Itu tidak masalah. Jadi dari awal sampai akhir, misalnya itu kita selalu meragukan penelitiannya kita, itu tidak apa-apa. Jadi membuat kita itu justru akan semakin memperkaya diri gitu ya, kita semakin mencari tahu. Kan kadang-kadang gini, mahasiswa begitu 1 kali revisi, saya nggak mau lagi revisi yang kedua kalinya, nanti dosennya tuh suruh ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, lagi saya pusing, suruh baca ini, baca itu gitu ya. Akhirnya jadi pusing sendiri, nggak pernah muncul lagi ke dosennya, munculnya nanti tiba-tiba muncul waktu ujian tanggal segini, itu baru rame-rame karena pasti dosennya akan langsung ACC. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang yang meragukan kita, meragukan penelitian kita dan sebagainya, kita justru semakin mencari sesuatu itu harusnya jadi menantang kita untuk mencari sesuatu yang baru sampai akhirnya kita memang benar-benar yakin dengan penelitian kita. Berubah judul sampai sudah selesai ujian hasil pun judul itu masih berubah, itu tidak apa-apa. Karena tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Revisi itu adalah hal yang biasa. Jangan heran kalau di revisi skripsi itu mungkin sampai muncul revisi 20, revisi 30. Jadi revisi itu berjilid-jilid. Tenang, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan. Semangat, selamat menyusun. Semoga setiap perubahan-perubahan yang terjadi itu membuat kalian itu semakin kuat untuk terus belajar. Itu aja dari saya, Fitra. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Ibu atas materi luar biasa yang sudah disampaikan, yang mana kita bisa menggarisbawahi satu
kata penting ya, bahwasanya yang abadi itu adalah sebuah perubahan. Ya teman-teman jangan pernah takut sedih kalau disuruh revisi, karena revisi itu juga bagian dari pembelajaran supaya kita bisa menjadikan segala keraguan yang ada itu sebagai cambukan untuk mendatangkan keyakinan dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Baik, itu saja materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita terkait menemukan novelty atau kebaruan dalam suatu penelitian melalui penelusuran jurnal dan karya ilmiah lainnya. Terima kasih banyak atas partisipasi mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu kembali di kelas konsultasi riset batch 3 Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu berikutnya. Saya Nurul Fitra selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.